Mitra Nasa dimanapun Anda berada. Sekarang tim Nasa berada di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di peternakan babi milik Bapak Todingan, tepatnya di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk, Kabupaten Tanah Toraja, di mana beliau, Pak Todingan, sudah menggunakan produk-produk Nasa, diantaranya adalah Fiterna, untuk aplikasi di peternakan babi beliau. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Todingan. Selamat pagi, Pak Todingan. Pagi. Iya. Iya, nama saya Todingan, berada di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesumaleno, Kabupaten Tanah Toraja. Kemudian ini babi yang Bapak pelihara ini jumlahnya ada berapa, Pak, sekarang? Dulu waktu pertama dikasih masuk ada 24 ekor. 24 ekor, Pak, ya? Ya, sekarang kan hanya 19 ekor karena yang 6 ekor kita sudah jual. Ini kalau boleh tahu, Pak, sekarang ini yang ada di kandang ini umurnya berapa, Pak, sekarang? Umur yang ada di kandang ini baru jalan 4 bulan. 4 bulan, Pak, ya? Iya. Nanti dijual rata-rata umur berapa, Pak? Rata-rata antara 6 dan 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Kemudian jenisnya, Pak, ini jenis babinya jenis apa ini, Pak? Kalau jenis babi di Toraja ini masih istilahnya babi lokal. Babi lokal, ya? Babi lokal. Kemudian dari mengenai produk Nasa, Pak, ini Bapak mengenal produk Nasa ini dari siapa, Pak? Saya kenal produk Nasa ini dari Bapak Kadir. Bapak Kadir, Pak, ya? Ya, Bapak Kadir. Ini produk Nasa yang dipakai apa, Pak, ini, Pak? Produk yang kita pakai adalah Fiterna, Pak. Vitamin ternak natural yang kita kenal ini sudah dalam 5 tahun kalau saya tidak salah. Saya sudah lama jadi anggota ini. Oh, begitu. Iya. Ini Bapak menggunakan produk Fiterna ini sudah berapa lama, Pak, untuk di peternakan? Sebenarnya babi Bapak sejak ini? saya masuk anggota saya sudah pakai. Berarti sekitar berapa lama, Pak, itu, Pak? Sekitar 5 tahun. 5 tahun sudah menggunakan. Tapi dalam tahun ini baru saya serius dan aplikasikan betul-betul. Iya, karena dulunya itu kan terus terang ini, Pak, ya dari seko modal. Jadi untuk babi-babi ini ya terpaksa saya ambilkan uang dari bank. Saya coba dengan ini, ternyata ya hasilnya boleh dikata nantinya ini kita hitung-hitung itu tidak akan rugi. Baik, Pak, ini kalau mengenai aplikasinya, Pak, ini Bapak penggunaan Fiterna ini bagaimana, Pak, penggunaan hariannya? Penggunaan Caranya, harian ya, penggunaan untuk ini untuk 19 babi ini setiap saya kasih makan saya kasih 4 tutup, artinya 10 cc ini ya, jadi 40 cc itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Waktunya? Ya, waktunya mungkin kadang pagi, pokoknya dalam 1 hari saya hanya 1 kali, kecuali pertama ada 3 hari berturut-turut pagi sore, karena itu saya mau lihat perkembangan dari cara makannya bagaimana untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat lain yang ingin memakai Fiterna, produk daripada Nasa. Jadi kalau hariannya ini sehari sekali saja, Pak, ya? Sehari sekali. Kemudian tadi bisa diinformasikan, Pak, bahan makanan campurannya apa saja, Pak? Kalau bahan campurannya Ini Fiterna ini diberikan di air minum atau di pakan basah, Pak, biasanya? dicampur dengan pakannya, artinya air, pakannya, terus ini. Kecuali daun-daunan itu setelah makan baru Basah, ya? dibuang. Ya. Kemudian pakannya tadi, Pak, ini pakannya Bapak bahannya apa saja, Pak? Begini, kalau dari pakan untuk ternak selain ini, karena ini yang menurut saya yang utama, ada memang dedak. Terus direke ditambahkan sedikit, saya kasih jagung sedikit, tapi itu sedikit. Terus ditambahkan konsentrat sedikit juga. Iya. Jadi kalau 19 ekor ini berapa, kalau konsentrat kita anggap kan pakan konsentratnya, Pak, ya? Iya. Tadi ada jagung, ada dedak, Pak, ya? Itu berapa kilo, Pak, yang Bapak berikan dalam 1 hari rata-rata, Pak, untuk 19 ekor seperti ini? Kalau dedak Dengan campuran Fiterna tadi, Pak, ya? Iya. Kalau dedak itu saya berbicara sekitar 4 kilo. Terus yang konsentrat dengan jagung itu tidak sampai, ya katakanlah 1/4 kilo. Ya. Jagungnya jagung giling, Pak, atau jagung bulat? Jagung giling. Kemudian makanan lain, Pak, ya, tadi diinformasikan ada bahan hijauan yang juga dimakan. Itu rata-rata hijauannya apa saja, Pak, tadi yang Bapak berikan? Yang saya sudah kasih ini terutama daun pisang, Daun pisang, kaliandra, daun coklat, dan daun singkong.
terus juga ada rumput itu. Jadi semua itu dimakan, Pak. Kemudian Pak, ini manfaat Pak ya, kita beralih kepada manfaat. Nah ini dari pengamatan Bapak setelah menggunakan produk NASA ini, terutama Viterna, ini manfaat apa yang Bapak peroleh dahulu sebelum menggunakan NASA dengan sekarang setelah menggunakan NASA? Pertama mungkin dari nafsu makannya bagaimana Pak? Iya. Dulu kan babi-babi yang artinya mungkin setelah saya datang bawah itu nafsu makannya berkurang, Pak. Artinya tidak ada selera. Tapi setelah saya kasih Viterna, luar biasa dia punya makanan. Bahkan air yang kita masukkan saja, artinya seandainya ini bisa dikasih di dalam, itu penuh bisa habis itu. Setelah memakan produk NASA yang namanya Viterna. Kemudian dari pertumbuhannya Pak, bisa diinformasikan pada saat informasi Bapak panen Pak ya, terutama mengenai waktu panen. Ini bagaimana Pak pengaruhnya pengalaman Bapak pada saat sebelum menggunakan NASA dengan setelah menggunakan NASA, waktu panennya bagaimana Pak? Sebelum menggunakan NASA itu saya biasa capai itu antara 10 bulan. Kalau sebelum pakai Cepat NASA? itu, sudah cepat itu saya bisa sampai 10 bulan 1 meter itu. Nah sekarang saat saya menggunakan Viterna itu berkisar antara 5 sampai 6 bulan setelah menggunakan ini. Itu yang saya amati Pak. Jadi ada selisih Ada 3 bulan. Ada 3 bulan lebih maju Pak ya, dengan berat yang sama. Berat juga luar biasa setelah pakai Viterna. Berat itu beda sekali, bahkan daging pun lain daripada yang lain dia. Kalau boleh beratnya Pak, kira-kira berapa Pak berat yang setelah menggunakan NASA Pak itu pada saat dipanen? Pokoknya kalau artinya ini perkiraan saya antara perbedaan itu ya panjang saja. Atau panjangnya Pak, panjangnya iya. berapa ukurannya setelah menggunakan iya. NASA dengan sebelum? Artinya yang saya sudah ceritakan tadi bahwa untuk bisa mencapai penjualan itu antara 1 meter lebih, itu harganya satu kurang sekali itu 1,3. Terus yang tidak memakai waktu belum memakai Viterna itu sampai 10 bulan sampai 12 bulan itu belum tentu mencapai 1 meter. Iya. Jadi kalau yang setelah menggunakan NASA 1 meter panjangnya Pak ya, itu hanya bisa butuh waktu hanya 5 sampai 6 bulan. Iya. Tapi setelah kemudian menggunakan pada saat sebelum menggunakan NASA itu panjang 1 meter itu baru diperoleh umur 10 sampai 12 bulan ya. Itu sebelum menggunakan NASA Pak ya. Iya luar biasa. Kemudian dari ini Pak, kesehatan. Ini bagaimana Pak kondisi kesehatan babi Bapak setelah menggunakan dengan sebelum menggunakan NASA Pak? Iya, kalau artinya saya kondisikan dengan sebelum memakai NASA ya babi agak ini kurang sehat sebelum memakai Viterna. Tetapi setelah memakai Viterna, perkembangan utamanya kita kan lihat dengan sendiri kan dia punya barang itu agak licin ya Pak, agak licin. Nah, terus yang sebelum memakai Viterna ya boleh dikata agak ini kurang bagus lah kelihatan. Ini sebelum memakai Viterna yang namanya daun pisang, rumput dengan daun singkong itu kalau artinya dikasih dia tidak mau makan. Tapi setelah dikasih dengan Viterna, semua yang namanya daunan itu yang artinya dimakan kambing itu boleh dimakan babi. Iya. Karena ya kita tahu bahwa kambing itu kan itu kan umum itu dilihat. Iya, pokoknya yang sudah dimakan kambing bisa juga dimakan babi. Pemberiannya suatu waktu Pak ya? Ini ya kadang kalau ada waktu dikasih daunan. Iya. Kemudian satu lagi Pak, ini mengenai bau kotoran ya ini Pak. Bau kotoran dengan dahulu sebelum dengan sekarang setelah menggunakan NASA bagaimana Pak perbedaannya? Sebelum memakai Viterna baunya ya luar biasa. Kita ini bahkan jarak 50 meter itu masih tercium itu. Tapi setelah memakai Viterna ya berdekatan saja ini kan tidak ada bau. Iya. Ya, luar biasa Pak. Iya. Kita sekarang mengenai analisa ekonomi Pak ya. Artinya pembelian daripada ternak dulu kan ini ada 6 juta. 6 juta seluruh
Seluruh anaknya. Seluruh anaknya dulu. 24 ekor. Nah, saya sudah hitung dengan rata-rata 1 bulan 1 juta itu. Itu kalau artinya sudah 6 bulan, kita kan artinya rata-rata saja ini minimal sekali 24 juta. Jadi 24 juta dikurang 12 juta, itu kan untungnya masih 12 juta. 12 juta. Disitulah gambaran yang saya bisa lihat. Pak, terakhir ini kami bisa meminta pesan dan kesan dari Bapak ya, terutama kesan dulu Pak ya. Kesan Bapak dari pengalaman memelihara menggunakan produk NASA ini bisa disampaikan ke pemirsa NASA Pak, dan terakhir nanti bisa ditambahkan dengan pesan-pesan Bapak. Silakan. Kesan saya selama saya memakai produk NASA ini ya, saya sangat berterima kasih kepada PT Natural Nusantara, utamanya kepada anak bangsa yang menciptakan daripada produk NASA. Nah, setelah saya masuk data, saya coba, ternyata produk-produk yang diciptakan oleh PT Natural NASA semuanya bagus. Utamanya Viterna yang saya sudah pakai. Ya na direct kuma tak perlu tanda disanggap Viterna. Memang ternak-ternak ya babi yang saya pakai, yang saya sudah artinya ku lampu. Ya tuh direkin lobo na masuk sampai siang tahun biasa. Namanya direkin ku masih bisa metere. Nah ya tuh na direkin ku pakai Viterna. Bisa masih 5 sampai 6 bulan nah. Sangat metere atau bahkan lebih patok artinya. Mungkin dari perkembangan babi yang bagus. Nah ya tuh babi direkin kuma bayi-bayi dipotokan, bayi-bayi di lokal rita itu bayi-bayi istilahnya bayi simen apa tahu pokoknya bayi-bayi toraya banget ini dipakai deh mai. Jadi lako kamu toraya tuh direkin kuma nomornya pokok itu direkin kuma 4 bayi ku palaku. Nah, misalkan nih, mi pakai te Viterna, sabata ada rugi mi. Nah, iya tuh direkan artinya kumua katakanlah pak tua misa abai, bisa lah nak kande. Ya te direkan kumua te ukuran yang 500 cc itu bisa dimakan untuk 1 babi. Nah 2 bulan, jadi harganya sama 40 ribu. Iya, apa kok lami bempa direken kuma kok istilahnya tidak asih sidi. Mi tambahkan itu disangat Viterna. Nah, direken madomi ke pobami. Nah, ya tuh biar mi pakai tak na budah. Jadi dak duka mi ka atau omang direken lo mi kayu. Narambu api. Bemi direken kuma air biasa yang tidak dimasak, katakanlah kuma tak ini nasuan kayak kita yang di Toraya kalau murai mangora na pakai nanti direk empatuan kita dia tulang pakai nih ya. Baik mitra NASA, kebetulan di samping kita juga ada Pak Kadir yang kebetulan beliau juga sebagai distributor NASA di Tanah Toraja. Ini kalau sedikit boleh saya tanyakan Pak Kadir, silakan Pak. Bapak sekarang di sini ya Pak? Iya. Pak Kadir ini sebagai gambaran, Pak Kadir sudah berapa lama Pak mendistribusikan produk NASA khususnya Viterna di Tanah Toraja ini Pak? Kalau di Tanah Toraja kalau saya sejak tahun 2002. Jadi sejak 2002 Pak ya? 2002. Menyebarkan. Nah dari perkembangan Pak, dari perkembangan yang selama ini Pak Kadir laksanakan di lapangan, ini pengamatan Pak Kadir bagaimana Pak perkembangan Viterna ini di Tanah Toraja ini Pak? Ya, kalau kita tinjau dari segi bisnisnya, yang selama ini petani tidak menggunakan Viterna, saya biasa hitung. Umpama biaya saja yang dikeluarkan petani peternak babi Rp5.000 per hari. Jadi kalau sekarang saya hitung 10 kali 30 hari berarti 150.000. Kali 10 bulan berarti 1,5. Sedangkan modal babinya kadang 350 anaknya itu berarti 1.850.000. Jadi kalau dari segi keuntungan bisnisnya, saya rasa petani tidak ada untungnya. Karena
Kalau cuman petani beternak 10 bulan, belum ada petani yang bisa menjual senilai 1.850.000 selama 10 bulan. Tetapi selama kami selaku distributor NASA di Toraja, rata-rata 6 bulan petani setelah menggunakan Fiterna 6 bulan itu sama hanya sudah 6 bulan sama halnya sudah 12 bulan peternak babi. Sebenarnya tujuan kami di sini bekerja mendistribusikan NASA ini sebenarnya ingin bagaimana memajukan Kabupaten Tanah Toraja. Karena saya melihat ini di Tanah Toraja bahwa betul-betul tidak ada produksi yang maksimal, ya. Dari beberapa komoditi barang masuk, baik ikan, baik babi saja sudah masuk dari luar dari Tanah Toraja. Jadi untuk itu kami menghimbau kepada seluruh peternak babi yang ada di Tanah Toraja, marilah kita menggunakan Fiterna untuk meningkatkan produksi peternakan kita supaya babi-babi sudah tidak ada lagi masuk ke Tanah Toraja. Sedangkan kebutuhan babi di Tanah Toraja cukup tinggi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Kadir, Pak Todingan. Ya, demikian Mitra NASA bincang-bincang kita dengan Pak Todingan dan Pak Kadir berbicara tentang panjang lebar tentang manfaat NASA. Reporter Happy, kameramen Andi Pasamangi melaporkan dari Kelurahan Batan, Kecamatan Kesuk, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam NASA. Berada di kandang babi yang dikelola oleh Pak Johan. Umur babinya ini berumur 2 bulan. Ini coba tengok saudara, udah besar-besar, dan ini diperkirakan sudah beratnya itu 50 kiloan. Ini umur 2 bulan pakai Fiterna, dan diprediksi bulan Maret itu sudah panen. Kita lihat memang gemuk, memang besar, dan babinya kelihatan sehat-sehat. Nah, untuk jelasnya saudara, nanti kami akan bincang-bincang dengan Pak Johan yang sebagai pengelola babi ini untuk lebih jelas bagaimana aplikasi dan pengaruh penggunaan produk NASA yang namanya Fiterna. Mari kita ikuti wawancara dengan Pak Johan. Pemirsa NASA di mana berada, kami saat ini berada di Desa Nyarukop, Singkawang Timur, tepatnya di tempat Pak Johan yang sudah memelihara babi dan menggunakan produk NASA yaitu Fiterna. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan bincang-bincang dengan Pak Johan bagaimana caranya atau pengamatannya terhadap babi yang diaplikasikan dengan Fiterna. Selamat sore Pak Johan. Pak Johan sudah menggunakan Fiterna untuk babinya ya Pak? Ya, betul. Bagaimana Pak cara penggunaan Fiterna dan pengamatan Pak Johan selama ini? Jadi cara menggunakannya kami pakai 3 tutu itu dicampur di minumannya Pak. Dicampur di minumannya itu 1 hari sekali. Nanti kalau habis itu, biasanya kalau habis airnya itu nanti dicampur lagi sore hari. Jadi 3 tutup per kurang lebih 20 ekor Pak. 3 tutup 20 ekor ya, 1 hari ya? Ya, 2 hari. Itu mulai menggunakan Fiterna umur berapa Pak? Umur 1 bulan Pak. 1 bulan. Artinya mulai diperoleh 1 bulan setelah dari sana. 1 bulan, sekarang sudah kita coba 2 bulan Pak. Ya, sekarang sudah 2 bulan Pak. Ya. Itu dari 20
ekor. Ya. Itu sampai 2 bulan ini menghabiskan berapa fiternak Pak? Yang kemarin rata-rata tiap bulan itu kami pakai antara 3 sampai 4 botol per bulan. Jadi sampai 2 bulan ini itu sudah menghabiskan 8 botol ya. Ya. Nah, terus perbandingan dengan babi yang tidak menggunakan fiternak menurut pengamatan Pak Johan bagaimana Pak? Jauh Pak, kalau fiternak ini kita lihat karena dari unsur nutrinya sangat tinggi termasuk protein, ada juga karbohidrat, ada zat penguatnya dan antibodi saya kira, dan jauh bedanya dengan yang tanpa fiternak. Karena kemudian dengan fiternak ini di samping dia kuat makan dan minum, juga ada zat penguat yang menambah kekuatan tubuhnya untuk tumbuh dan berkembang dengan bagus. Jadi tampil beda jauh dengan yang tanpa fiternak Pak. Ya, gini Pak, kalau kan ada babi yang tidak menggunakan fiternak ya Pak. Ya. Sekarang umurnya 2 bulan. Kalau dibandingkan yang tidak menggunakan fiternak itu sampai 2 bulan ini itu beratnya berapa itu? Terus kalau yang menggunakan fiternak beratnya berapa Pak? Prediksinya? Jadi kalau umur sampai umur 2 bulan ini. Kalau 2 bulan tanpa fiternak itu artinya dengan porsi makanan yang sama itu ya sekitar 30 lebih, hampir 40 Ya, katakanlah 40 kilo ya. 40 kilo. Atau sekarang ini yang sudah menggunakan fiternak itu berapa kilo itu prediksi? 50 lebih. Ya, 50 jadi diambil 15 juga ada selisih 10 kilo ya. 10 kilo itu kalau 20 ekor berarti kan 10 kali 20 200 kilo ya. Itu menggunakan fiternak 8 botol. Itu penggunaan fiternak jelas-jelas membuat ternak itu bagus Pak ya. Dagingnya atau gemuknya lebih bagus dan rata-rata selisihnya itu 10 kilo 1 ekor ya. Dengan menggunakan 20 ekor itu 8 botol, selisih dagingnya prediksi itu 10 kilo, sehingga kalau 20 ekor berarti 200 kilo, sedangkan harga per kilonya itu 13.000, sehingga selisih berat ini itu kalau dijual itu menghasilkan 2,6 juta rupiah. Terus penggunaan fiternak 8 botol itu kali 40 berarti 320.000. Nah, 320.000 kalau itu dikurangkan dengan selisih harga itu berarti masih ada selisih harga atau selisih keuntungan itu 2.280.000. Ya, sesuatu yang luar biasa ya dari selisih harga kelebihannya itu. Terus ini Pak, penggunaan pakannya itu bertambah atau sama atau lebih irit Pak? Kita coba sistem agak irit Pak, agak diirit dengan membuat porsi atau perbandingan antara 3 jenis pakan itu yang kita bandingkan sehingga bisa dikatakan dia menjadi irit gitu Pak. Irit. Ya, berapa persen Pak? Ya, sekitar 30% bisa 30% ya, dari harga-harga pakan yang normal. Normal ya. Nah, kalau hitung-hitungan normal itu dengan 2 bulan itu menghabiskan berapa kilo atau berapa, kalau dirupiahkan berapa rupiah Pak? Untuk 20 ekor itu. 20 ekor sekitar 700-an Pak. 700.000 ya. 700.000 kalau itu penghematannya 30%, berarti sekitar 210. Sehingga di sini dari segi pakan itu juga mengalami pengiritan, sehingga di sini akan menambah keuntungan ya. Tadi keuntungannya kan 2.280.000, masih ditambah lagi dengan 2.210.000. Berarti sudah hampir 2.500.000 lebih. Itu. Nah, sekarang dari keuntungan lainnya Pak, misalnya ditinjau dari kotorannya bagaimana Pak? Kotorannya yang jelas itu tidak bau karena ada amoniak yang diredam oleh fiternak buat tidak berbau itu. Jadi untuk lingkungan tidak berbau itu Pak. Ya. Oke, jadi selama menggunakan fiternak ini keuntungan banyak sekali ya. Dari lingkungan, sanitasi itu baunya berkurang atau sedikit sekali. Dari peningkatan dagingnya meningkat, keuntungan penggunaan pakan juga hebat. Sekarang Pak Johan sudah melakukan itu atau sudah mengamati, sudah merasakan ada keuntungan. Bagaimana Pak Johan mempunyai harapan atau permintaan atau pesan yang ditujukan kepada pemirsa NASA di seluruh Indonesia Pak?
Ya, jadi secara nasional kami harapkan para peternak baik itu babi, sapi, kambing, ikan dan sebagainya itu diharapkan gunakan produk NASA Pak, karena kita larinya ke pertanian organik, ramah lingkungan dan sangat membantu petani Pak, terutama petani atau peternak ya, sangat menekan biaya dan ramah lingkungan. Itu yang saya pesan untuk para pemirsa di seluruh Nusantara ini. Demikian pemirsa, hasil wawancara kami dengan Pak Johan sebagai pengelola ternak babi di Nyarungkop ini. Silakan mengikuti jejak Pak Johan sehingga betul-betul NASA menyediakan produk-produk yang bisa sifatnya produktif, itu meningkatkan penghasilan para petani. Dan kalau masing-masing yang sudah melakukan dan menyebarkan informasi ini kepada masyarakat luas, itu pada suatu saat nanti akan tercapai apa yang menjadi tujuan pengelola NASA atau leader-leader di NASA untuk mencapai Indonesia makmur layak. Oke, terima kasih. NASA tetap jaya seterusnya. NASA memang oke. Saya tanya, ini jumlah ternaknya Bapak ada berapa ini Pak? Secara menyeluruh. Kalau secara menyeluruh Pak, ini ada 80. Ada 80 ekor Pak ya? Iya, 80 ekor. Saya dengar Bapak menggunakan pupuk NASA Pak ya? Iya, betul Pak. Ini yang menggunakan pupuk NASA ada berapa ekor Pak yang Bapak treatment ini? Fiternak. Fiternak. Cuma Bapak 10 Pak. Ada 10 ekor 10 Pak ya? ekor. Terus di situ Bapak bisa bedakan mana yang menggunakan fiternak dengan yang tidak menggunakan fiternak. Perbedaannya ada nggak Pak? Ada Pak. Iya. Perbedaannya dulu kan saya sisihkan dulu yang kurus. Iya. Nah, yang kurus saya sisihkan. Ini sedangkan ini saya sudah sisihkan juga yang normalnya. Oh, Nah, jadi di situ saya bisa tahu karena bisa juga mengejar yang artinya yang normal Pak. Yang normal. Iya. Oh, jadi pada awalnya Bapak pisahkan, yang gemuk itu dipisahkan, yang kurus dipisahkan. Iya. Yang kurus diberikan fiternak. Iya. Dan sekarang setelah beberapa bulan kemudian itu bisa mengejar kepada yang gemuk. Ya. Oh iya. Gitu. Waktu Bapak sebelum menggunakan ini, kalau melihat kotoran ternaknya Bapak, bagaimana sebelumnya Pak itu? Nah ini yang kurus itu Pak, kotorannya keras sekali. Keras sekali, Pak, ya? Kecil-kecil ya. Iya. Jadi, Setelah Bapak menggunakan itu, bilang berapa hari itu kotorannya ada perubahan nggak? iya ada Pak. Ada Itu perubahan, Pak, ya? Pak. Terus perubahan yang lain Bapak bisa jelaskan barangkali kepada kami? Ya bisa Pak, itu nih apa yang saya katakan tadi, itu perubahannya sudah ada karena dulunya saya kan bedakan. Iya. Setelah saya pakai NASA itu bisa kejar dengan yang normal. Yang normal, ya. Itu. Oh iya. Jadi ini di situlah perbedaannya Pak. Artinya yang saya bisa tahu dari kekotorannya itu awalnya dulu keras, tidak bisa dia makan kenyang. Iya. Nah, saya kasih NASA itu fiternak. Iya. Jadi ada perubahan itu. Ada perubahan, Pak, jadi ya? tai juga lancar Iya. kotorannya. Iya. Nah, sebagai biasa begitu sehingga ada perubahan Pak. Iya. Terus kalau perubahan lain Pak, ada enggak perubahan lain dari produk fiternak ini? Bau kotoran Bau misalnya. kotorannya Bau- bagaimana Pak? Bau kotorannya ya sudah tidak terlalu keras Pak. Artinya Iya. ya boleh dikata sudah tidak ada baunya. Iya, Bapak iya. kan Bapak lihat saja sekarang ini ya Iya. begitu. Oh, yang biasanya yang menyengat biasanya begitu, Pak, ya. Biar jauh kita itu Iya. tembus juga itu baunya Pak. Iya. Padahal ini umur yang sama Pak ya? Ya umur yang sama. Hmm. Setelah Bapak menggunakan fiternak yang kurus dipisahkan, ini akan melambung yang normal gitu ya? Iya, Iya. artinya sudah bisa dia itu. Nah, ini luar biasa. Kesannya Pak Putra ini kira-kira setelah menggunakan fiternak ini apakah Bapak puas atau bagaimana Pak? Saya puas Pak. Iya. Terus kalau menurut Bapak ini nanti pada saat setelah Bapak panen atau penjualan ini Pak nanti, apakah Bapak masih mau menggunakan fiternak kembali Pak? Iya, saya rencana mau gunakan terus itu Pak. Iya. Pak kalau begitu mudah-mudahan ternaknya Bapak itu masih makin bagus Pak ya Iya, iya. dengan adanya NASA ini. Ya. Terima kasih Pak.
Ada di lokasi peternakan milik Bapak Purnomo, yaitu tepatnya di lokasi peternakan babi, yaitu di daerah Desa Bakti Negara, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pak Purnomo sudah menggunakan produk NASA selama 2 tahun, sehingga hasil liputan tadi kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa dalam performa dari penampilan ternak babinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Purnomo dan Mas Anto ya, selaku pelaksana teknis harian di peternakan, sehingga akan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Selamat sore, Pak Purnomo. Pak Purnomo sudah menggunakan produk NASA, Pak ya? Sudah. Itu mengenal dari siapa, Pak? Produk Kami NASA? mengenal produk nasi dari Pak Nandang. Pak Nandang. Jenis dari babinya jenis apa? Kalau pengetahuan saya, itu namanya Landris. Landris, Pak ya? Landris. Jenis Landris. Kemudian sekarang ada berapa, Pak, jumlah populasi? Populasi babinya? untuk babon 40, Ya, induan betina ada betina itu 40 ya, 40 ekor, ya. Kemudian pejantannya ada 4. Pejantannya ada 4 ekor. Ya, kemudian yang anak-anak yang nyusu ini, Ya. anak yang nyusu itu ada 85 lah. 85. 85. Kemudian yang dalam usia Kemudian deret darah Dere-dere darah-darah itu kami punya sekitar 15. 15 Ya, ekor. karena baru dijual baru 50 ekor. Itu sudah baru saja dijual Ya, 50 ya. ekor. Ya. Kemudian dari ini ya, Pak, dari umurnya. Ini kalau dari umurnya sekarang sudah disampaikan kalau yang unduan ini sudah berapa tahun, Pak? Jadi yang paling tua ini sudah 3 tahun. Induan sudah 3 tahun Ya. ya. Kemudian untuk lama pembesaran ini Pak, usahanya Pak Purnomo dari pembibitan semacam itu, Pak ya, Ya, ya. sampai kemudian menjual dalam bentuk dere, Pak ya. Iya, iya. Ini dere yang dijual umur berapa, Pak, rata-rata? Jadi ada 2 macam kami jual. Iya. Itu yang pertama itu yang baru umur 2,5 bulan, Iya. ya, 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi ya umumnya 2,5 bulan gitu ya. 2,5 Itu bulan. yang seharga kira-kira 300.000 per ekor. 300.000 per ekor. Ya. Nah, kemudian ada yang sampai siap kawin, itu umur sampai 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Ya. Iya. Nah, kemudian mana yang dipilih itu
Banyak penambahan keuntungan. lagi. Iya. Ya. Dan tadi itu kan rata-rata kalau yang diri itu Kopi Ciampung, reporter Happy, kameramen Jody melaporkan. Salam Mas.